Kemudian berikutnya, ayah itu mendidik ego dan individualitas yang tadi saya katakan. Tolong jangan salah paham. Ego itu nggak sama dengan egoisme. Individualitas itu nggak sama dengan individualisme. Ego dan individualitas itu sangat penting agar lahir manusia yang percaya diri, yang mempengaruhi dan tak mudah terpengaruh, yang mampu menegakkan kebenaran walaupun sendirian, yang bisa tandang ke gelanggang walau seorang, yang bisa berani berkata tidak, berani tampil beda. Itu didikan ayah itu. Kalau bunda lebih ke mendidik sosiabilitas, kebersamaan, sama-sama, kompak-kompak, yang akur, jangan berantem, yang sinergi, yang harmoni. Itu didikan bunda. Orang Indonesia ini egonya lemah. Karena peran ayah nggak kuat dalam membangun ego itu. Akibatnya apa? Orang Indonesia ini sangat mudah kesurupan, sangat mudah dihipnotis, dan sangat mudah disihir. Karena egonya itu lemah, jadi mudah diintervensi oleh pihak luar, apakah itu manusia, apakah itu jin. Egonya lemah karena ayahnya tak hadir. Kalau bunda lagi-lagi bicaranya sosiabilitas. Nah begitu. Maka ayahnya yang mendidik ego. Karena yang selama ini punya ego kuat kan ayah. Yang selalu ingin menepuk dada, ini aku, itu kan ayah. Tolong hormati aku ini bapakmu, itu kan ayah. Maka ayahlah yang mendidik ego itu. Ketika ayah tak hadir, memang kemudian jadi bermasalah. Mendidik sistem berpikir. Bunda mendidik hati. Ayah mendidik sistem berpikir pada anak-anak. Mampu berpikir, memecahkan masalah, mengambil keputusan. Melahirkan manusia-manusia berakal. Akil. Sekarang akil itu terlambat. 27 tahun baru akil. 2035 diperkirakan 30 tahun baru akil. Padahal baliknya udah cepat. Baliknya udah duluan. Kenapa baliknya lebih cepat? Karena anak-anak kita overnutrisi. Sementara yang mendidik akal, itu bapak. Bagaimana memecahkan masalah. Bagaimana mengambil keputusan. Bagaimana melakukan analisis resiko. Bagaimana memikul resiko atas keputusan yang dibuat. Itu ayah. Dan banyak lagi yang lain. Ayah sang raja tega. Tak ada tega, tak ada pendidikan. Percaya deh, tak ada tega, tak ada pendidikan. Sang raja tega itu adalah seorang ayah. Nggak mungkin kita berharap bunda itu tega pada anak. Nggak mungkin. 9 bulan, 10 hari dia mengandung. Dia yang melahirkan, dia yang menyusui. Nggak mudah. Maka kemudian, memang bagi seorang bunda, tidak diciptakan bunda itu untuk menjadi tega. Padahal tanpa tega, tidak ada manusia-manusia tangguh. Ada sebuah cerita menarik. Seekor ulat akan menjadi kupu-kupu dengan cara membelitkan dirinya dengan kepompong. Tak lama kemudian, ulat ini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dia kemudian ingin keluar dari kepompong dengan cara merobek-robek kepompong itu. Rupanya ada anak kecil. Kasihan melihat kupu-kupu ini berjuang terlalu berat untuk keluar dari kepompong. Diambil gunting, digunting kepompong itu. Karena tidak tega. Karena nggak tega melihat perjuangan kepompong, perjuangan kupu-kupu keluar dari kepompong.
Diambil gunting, digunting. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kupu-kupu muda ini tak bisa merentangkan sayapnya. Karena tulang sayapnya terlalu lemah. Tulang sayap itu akan kuat kalau dibiarkan merobek-robek ke pompong. Ini gara-gara ada anak kecil yang tidak tega, tidak diizinkan ulat atau kupu-kupu ini berjuang keluar dari kepompong. Akibatnya tulang sayapnya lemah, nggak bisa merentang, nggak bisa terbang, nggak bisa cari makanan. 2 hari kemudian kupu-kupu ini mati. Inilah yang akan terjadi. Kalau seandainya tega itu tak ada dalam pendidikan. Tega itu nggak sama dengan kejam loh ya. Tega itu bukan kejam. Tega itu adalah justru jangan sampai kasih sayang kita menghalang-halangi kita dari konsisten menegakkan prinsip pendidikan. Baik, kita lanjutkan lagi ke slide yang kelima ya. Slide yang terakhir yang bisa kita bahas pagi hari ini, bahwa sebenarnya ya kita lompatkan saja ke slide yang ke-6 ya. Slide yang ke-6. Apa sih hebatnya ayah dalam mendidik anak? Sampai kemudian tugas utama pendidikan malah diserahkan ke ayah, bukan bunda. Dalam ilmu pendidikan Islam itu disebutkan ayah itu tarbiyah, bunda itu hadonah. Ayah itu mendidik, bunda itu mengasuh. Seberapa hebat sih ayah? Sampai tanggung jawab pendidikan diserahkan pada ayah, tanggung jawab pengasuhan yang diserahkan pada bunda. Karena modalitas pendidikan ayah itu banyak sekali. Pertama, Allah tuh udah ilhamkan kepada ayah gimana caranya mendidik anak. 4 anak kita, 4 pula Allah ilhamkan cara mendidik anak itu. 10 anak kita, 10 juga diilhamkan cara mendidik anak itu. Kepada siapa? Kepada ayahnya. Memang diilhamkan ya cara mendidik anak. Iya, karena Allah tidak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Sebelum Allah menitipkan amanah berupa anak, diberikan kompetensi dulu, diilhamkan kompetensi dulu, dihidayahkan kompetensi ke dada. Kepada siapa diilhamkannya? Ke ayah apa ke bunda? Ke ayah. Karena itu anaknya ayah. Karena ayah itu mas'ul, penanggung jawab. Yang akan ditanyakan di akhirat nanti tentang pendidikan anak itu bapaknya. Maka ayahlah yang diinstal cara mendidik anak. Sekali lagi, Allah itu nggak pernah menyerahkan amanah kepada yang tidak kompeten. Menyerahkan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Allah itu nggak punya sifat zalim. Dalam satu hadis Rasulullah itu bersabda, "Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Jika diserahkan satu urusan tidak kepada ahlinya, tunggu saja kehancuran. Jika diserahkan amanah kepada yang tidak kompeten, tunggu aja kehancuran. Maka Allah tak akan pernah memberikan amanah berupa anak kepada yang tidak kompeten. Dikompetenkan dulu baru dikasih anak. Kepada siapa? Pada bapaknya. Makanya dalam pendidikan anak yang sebenarnya terjadi adalah bunda bertanya, ayah menjawab. Bunda bertanya pada ayah. Ayah menjawab. Karena yang dibekali kompetensi itu ayah. Jadi ayah itu udah hebat dengan sendirinya. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Allah telah lebihkan dia dibandingkan yang lain. Dalam satu ayat yang lain diingatkan oleh Allah ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah lebihkan dia dibandingkan yang lain. Termasuk dalam hal pendidikan anak. Siapa yang memberikan kelebihan itu? Allah. Bukan pendidikan, bukan. Bukan ikut parenting, bukan pada dasarnya. Diinstal. Sebegitu hebatnya ayah. Yang kedua, kekuatan ayah dalam mendidikan anak itu adalah kekuatan nafkahnya. Kekuatan dompetnya. Kekuatan finansialnya. Kekuatan ekonominya.
Karena kekuatan ekonomi, finansial, dompet itu akan membuat ayah itu menjadi lebih berwibawa di depan anak-anak. Ayah itu lebih pede. Kita sama-sama tahu lah, orang kalau dompetnya tebal itu lebih pede. Enak aja dia nasihatin orang, segala macam, negur orang, marahin orang. Nah, kekuatan nafkah itu, kekuatan ekonomi seorang ayah itu membuat ayah itu lebih efektif dalam mendidik anak. Lebih didengar. Kalau kata orang Minang, ayah itu lidahnya lebih asin. Karena dia punya kekuatan finansial. Maka dia tanya kepada para ayah, jangan seluruh keuanganmu diserahkan kepada bunda. Urusan biaya hidup dan biaya rutin serahkan pada bunda. Tapi keperluan-keperluan yang sifatnya yang tersier, yang sekunder, biar dipegang oleh seorang ayah. Agar anak itu kalau minta uang pada ayah, butuh ini minta ayah. Nah, saat anak itu meminta dan berkebutuhan, itulah seorang ayah memberikan nasihat pada anak. Nah, anak kalau lagi minta duit pada ayah, dinasihatin apa-apa, dia akan diam. Kenapa? Karena kalau dia menolak, dia nggak dapat duit. Dia juga takut. Kemudian apalagi kekuatan ayah dalam mendidik anak? Egonya. Dengan egonya, suaranya lebih besar. Dengan egonya, dia tidak ingin tak didengarkan. Dengan egonya, dia tidak ingin tak diikuti. Dengan egonya, dia tidak mau dicuekin. Kekuatan ego seorang ayah adalah kekuatan pendidikan dia. Begitu anaknya nggak mendengarkan omongan dia, dia langsung melotot matanya. Aku ini ayahmu, tolong dengar. Nah gitu ya. Jadi ego seorang ayah itu adalah modalitas pendidikan seorang ayah juga. Kemudian wibawanya. Wibawa dan kepemimpinan seorang ayah. Itu juga modalitas kepemimpinan yang luar biasa. Seorang ayah yang dia jaga wibawanya. Itu anak berisik. Dia cukup dengan perdehem. Diam mana? Cukup pukul meja. Diam mana? Dan ayah yang punya wibawa, wibawanya tetap akan tinggal di rumah, walaupun ayahnya lagi keluar rumah. Sang bunda bisa bilang, nanti aku bilang sama ayah lo ya. Kalau kamu nakal, kami bilang sama ayah lo ya. Itu anak bisa diam. Ayahnya lagi nggak di rumah. Tapi wibawanya tetap bertahan di rumah. Dalam psikologi itu disebut sebagai kehadiran implikatif. Orangnya tak hadir, tapi pengaruhnya hadir. Bunda lagi sebel sama anak berisik nolo, dia bisa bilang, ayah anak nakal. Itu anak bisa diem. Ayahnya lagi nggak ada padahal. Yang punya wibawa itu ayah. Ayah itu, dia dicintai, dihormati, ditakuti. 60% cinta, 30% hormat, 10% takut. Itulah wibawa. Komposisi wibawa itu seperti itu. 60% cinta, 30% hormat, 10% takut. Gak benar juga, ayah ini sama sekali gak ditakuti. Gak benar juga itu. Jangan pernah juga jadi ayah yang kayak gitu. Sekarang banyak tuh ajaran-ajaran, gak boleh ayah itu ditakuti, gak boleh. Boleh, kenapa tidak? Yang penting komposisinya 60, 30, 10. Nah, begitu. Kemudian apalagi modalitas ayah? Modalitas ayah yang berikutnya adalah bakat yang diturunkan, karakter yang diturunkan pada anak. Anak itu anak bapaknya pada dasarnya. Seorang anak itu anak bapaknya. Makanya dalam surat At-Tolak dikatakan, seorang bunda yang menyusui anaknya boleh minta upah pada suaminya. Upah susuan. Loh kok boleh?
karena dia sedang menyusui anak dari suaminya. Seakan-akan bukan anaknya. Ayahnya Aceh, bundanya Bugis. Anaknya setengah Aceh, setengah Bugis. Salah, dalam Islam anaknya itu Aceh. Nggak pakai setengah Aceh, setengah Bugis. Ayahnya Minang, ibunya Sunda. Apakah dia setengah Minang, setengah Sunda? Enggak, ajaran mana itu? Dia itu Minang al-Minangkabawi. Di belakang namanya itu. Jadi bagi seorang ayah, melihat anak itu kayak ngelihat diri sendiri. Karena ayah itu menurunkan karakter induknya, karakter utamanya kepada sang anak. Kalau bunda mewariskan karakter uniknya pada sang anak. Kalau karakter utama, karakter induk itu turun dari ayah. Itu yang menyebabkan macan itu anaknya macan. Cucunya macan dan cicitnya tetap macan. Bunda dalam memahami anaknya, dia meraba-raba. Tapi bagi ayah memahami anaknya, kayak ngelihat diri sendiri. Jadi kalau bunda sering mengatakan, kamu nakal banget sih kayak bapakmu. Susah dibilangin kayak bapakmu. Gak usah marah ya, emang bener. Nah begitu. Apalagi, modalitas seorang ayah itu ada hatinya. Tolong ayah kalau keluar rumah, separuh hatinya ditinggal ya. Jangan dibawa semuanya. Agar ada hubungan hati antara ayah yang dimanapun itu dengan rumahnya. Agar ada ikatan batin antara seorang ayah yang lagi cari nafkah itu dengan rumahnya. Sehingga dia selalu teringat dengan rumah, terikat dengan rumah dan sebagainya. Ya, baik. Nah, begitu. Jangan kita keluar rumah membawa seluruh hati kita. Udah nggak ada hubungan lagi dengan rumah, udah lupa dengan rumah dan sebagainya. Tapi mari kita lihat Nabiullah Ibrahim. Dia disebut ayah yang hebat, padahal dia sering banget meninggalkan rumahnya. Dalam satu riwayat, Nabiullah Ibrahim itu pernah meninggalkan rumahnya, keluarganya 15 tahun. Tapi tetap dia disebut sebagai ayah yang baik, orang tua yang baik. Karena apa? Dia selalu punya hubungan hati antara dia dengan rumahnya. Separuh dari hatinya dia tinggal. Sehingga misalnya begitu Allah memberikan Nabi Ibrahim hadiah, menjadikan dia imam atas manusia, langsung Nabi Ibrahim minta pada Allah, ya Allah, semoga hadiah ini gak berlaku kepada keturunanku. Langsung teringat. Lagi makan enak di luar sana, langsung, aduh kapan aku bisa ngajak anakku makan enak kayak gini. Lagi piknik ke tempat-tempat yang indah, aduh kapan aku bisa mengajak anak istriku piknik ke tempat indah semacam ini. Karena apa? Karena ada jalinan hati. Karena ada ikatan batin antara sang ayah dengan rumahnya. Kemudian apalagi kekuatan seorang ayah, doanya. Ayah itu musafir. Dan doa musafir itu makbul. Walaupun kita jauh dari anak, rajin-rajinlah berdoa untuk anak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu banyak berdoa. Walaupun dia jarang bersama anaknya. Banyak sekali doa-doa yang kita baca. Itu doanya Nabi Ibrahim ya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepada aku anak-anak yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doa seorang ayah. Doa seorang musafir. Dan yang terakhir, modalitas ayah dalam mendidik anaknya juga media komunikasi. Kan sekarang ada gadget segala macam. Bisa lewat WA, bisa lewat SMS, bisa lewat voice call, bisa lewat video call, dan seterusnya. Saya udah nggak ada lagi alasan jarak, alasan waktu, dan segala macam dalam pendidikan anak. Suatu ketika ada seorang nakoda mengatakan pada saya, Ustadz,
Saya ini nahkoda lintas Pasifik, nggak ada menara BTS di tengah lautan, di tengah samudra. Gimana cara saya mengontak anak? Oh, kenapa nggak beli HP satelit aja? Walaupun tidak ada menara BTS, tapi kan bisa langsung ke satelit nanti hubungannya. Memang betul pulsanya memang international roaming, pasti mahal. Tapi apalah artinya, Anda itu kan seorang nakoda, gaji Anda itu kan di atas 125 juta sebulan. Dan nggak kepake sama sekali di tengah laut. Mau belanja apaan? Itu kan bisa dipakai. Daripada dihabiskan di pelabuhan, saya bilang, saya sindir aja sekalian deh. Saya tahu nakoda itu menghabiskan uangnya banyak di pelabuhan itu. Tahu sendirilah. Kenapa nggak buat anak? Kenapa nggak buat beli HP satelit? Kenapa nggak beli pulsa, international roaming? Jadi luar biasa modalitas pendidikan anak. Nah tadi di antara yang paling utama itu adalah ayah pendidik iman. Karena iman itu yang akan membawa anak-anak kita ke surga. Ayah mendidik iman, bunda mendidik akhlak. Nah, baik, ayah bunda sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz Adriano Rusli SPSI atas paparan materinya. Tadi saya tidak bisa menyimpulkan ya ini Bapak Ibu sekalian, semuanya tadi adalah inti, semuanya tadi adalah daging semua kalau ibaratnya ya, yang disampaikan oleh beliau Ustadz. Selanjutnya Ustadz masih bisa untuk kita tanya jawab mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ya, kalau dari lihat waktunya kelihatannya 1 ya. Oh iya 1. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mau bertanya 1 pertanyaan saja. Ada yang mau diskusi langsung boleh? Oh iya, ini Pak Angga sepertinya menyalakan mikrofon mau menyampaikan pertanyaan. Oh ya. Oke, baik. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaitannya dengan pendidikan ayah kepada anak. Bagaimana kaitannya dengan sebuah hadis? Jadi hadisnya itu ja'arajulun ila Rasulillah, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, faqala man haqqun nasi bi husni ibadatik, maka kepada siapakah aku berbuat baik kepadanya? Maka kata Rasulullah, umuka, sampai 3 kali, qala sumaman umuka, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah waqala abuka. Nah, di situ kan kaitannya dengan ayah yang lebih dihormati, ternyata perbandingannya 3 dibandingkan 1. Jadi lebih dihormati ibu daripada ayah. Padahal kalau mendengar penjelasannya Pak Ustadz, yaitu peran ayah itu sangat penting. Nah, ini bagaimana penjelasannya ini Ustadz? Kaitannya dengan menghormati ayah dan ibu. Gitu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi memang kenapa kita kemudian memuliakan ibu 3 kali dibandingkan ayah? Ini bukan semata-mata soal pendidikan. Karena soal pendidikan ayah itu lebih berperan. Tapi soal pengorbanan, itu ibu itu memang berkali-kali lipat lebih tinggi daripada ayah. Pengorbanannya. Jangan lupa, dia yang mengandung. Dia yang melahirkan. Dia yang menyusui. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dialah yang mengandung, ibumu yang mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya dalam 2 tahun. Itu luar biasa, itu pengorbanan. Urusannya pertaruhan nyawa itu. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian pemuliaan kita terhadap ibu luar biasa. Ayah itu mendidik, ibu itu mengasuh. Hadonah, yang namanya mengasuh,
itu ya merawat, menjaga, mengobati, melindungi. Pengorbanannya luar biasa. Mari kita lihat Bunda Siti Hajar. Ketika ditinggalkan di satu daerah yang tanpa penghuni, tanpa tumbuh-tumbuhan, fiwadin ghairi dzar'in, dia kemudian berjuang bolak-balik Safa Marwah untuk menyelamatkan anaknya. Dan percayalah, yang bisa begitu tuh ibu. Kalau pakai teori ya, seandainya Ismail waktu itu yang menggendong adalah Ibrahim, itu boleh jadi dua-duanya mati loh, secara teoritik ya. Tapi kalau Bunda tidak. Kalau Bunda tidak. Jadi sebenarnya pemuliaan terhadap Bunda 3 kali lipat ayah. Itu karena pengorbanan Bunda itu 3 kali lipat daripada seorang ayah. Nah begitu juga seringkali ada juga yang bertanya pada saya, kan dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama, madrasah pertama. Iya, tapi ingat, dia adalah guru, tapi siapa kepala sekolahnya? Nah ini kenyataan ya. Faktanya nggak bisa dibantah. Yang akan ditanya di akhirat tentang anak-anak kita siapa? Apakah ibunya? Bukan. Yang akan ditanya adalah ayahnya. Pernah ada seorang ibu nanya sama saya, Ustadz, kenapa sih dalam Islam dibenarkan laki-laki mukmin menikahi wanita ahli kitab? Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba halal lakum. Kan nanti anaknya jadi ahli kitab dong. Karena ibunya ahli kitab. Lalu kenapa diizinkan dalam Islam? Laki-laki mukmin menikahi wanita Alkitab. Saya katakan, Bu, jangan khawatir, Bu. Dalam Islam, yang mendidik anak itu bapaknya. Sehingga kalau bapaknya mukmin, ibunya ahli kitab, insya Allah anaknya akan mukmin. Karena sekali lagi yang mendidik sang anak dalam Islam mah bapaknya. Kalau yang mengasuh memang betul itu mah ibunya. Gitu ya. Nah jadi jangan salah misalnya dengan ibu itu madrasatul ula. Iya, guru dia. Kepala sekolahnya yang membuat kurikulumnya itu adalah sang ayah. Ayah mendidik. Tapi kenapa Bunda yang 3 kali dimuliakan? Iya, karena dia yang 3 kali lebih banyak berkorban daripada seorang laki-laki. Nah gitu ya kira-kira ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Angga tadi. Ustadz mohon maaf, ini ada satu pertanyaan di chat. Memungkinkan tidak ya Ustadz? Kayaknya saya perlu persiapan 5 menit ya untuk yang berikutnya. Nah. Oh iya. Oke, baik. Berarti mungkin Maaf insya ya. Oh iya. Nanti lain kesempatan mungkin kita bisa diskusi lagi ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya, amin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Mungkin mau menambahkan terakhir untuk closing statement Ustadz? Ayah bunda sekalian, khusus para ayah, pada dasarnya mendidik anak itu bukan sekedar mendidik anak soleh selesai. Tapi mendidik anak itu adalah mendidik kadar-kadar peradaban. Kalau pendidikan itu hanya sebatas pendidikan bunda, mungkin dia mampu mendidik anak kita menjadi anak soleh-solehat. Tapi kalau kita bicara tentang mendidik anak-anak kita sebagai calon-calon kadar peradaban, disitulah peran ayah menjadi sangat penting. Dan dalam Islam, pendidikan anak itu tidak hanya sampai pada pendidikan anak soleh, anak solehat, tapi sampai ke melahirkan khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Hendaklah terbentuk di antara kalian umat terbaik yang dikeluarkan oleh manusia. Mendidik umat peradaban itu mendidik, membuat sebuah desain pendidikan, strategi pendidikan. Disitulah kenapa kemudian peran ayah begitu penting. Karena ada sebuah grand design yang perlu kita bangun. Tidak hanya berakhir pada lahirnya anak-anak soleh.
Sekarang banyak anak-anak soleh itu, tapi dia tidak menjadi anak ideologis bapaknya. Dia cuma jadi anak biologis, tapi nggak menjadi anak ideologis. Terlalu banyak sekarang. Dulu bapaknya aktivis, tapi anaknya sekarang nggak aktivis. Yang sekarang anak-anak jadi aktivis itu orang tuanya dulu nggak aktivis. Sebagaimana tadi disampaikan, saya adalah anggota Dewan Pakar Masjid Salman ITB, dan saya juga anggota Dewan Pengawas Asosiasi Masjid Kampus seluruh Indonesia. Dan kita sedih. Kenapa bapaknya dulu kader dakwah? Kenapa bapaknya dulu aktivis Islam yang militan? Kok anaknya nggak turun tuh? Dan kenapa? Kaderisasi peradaban nggak terjadi. Anaknya nggak jadi anak ideologis. Berakhir pada anak biologis saja. Nah, di situ akhirnya peran ayah. Jadi itu sedikit closing statement dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.